Seakan-akan dikatakan kepadanya ketika sudah diizinkan untuk bersujud, diberikan waktu untuk terus bersujud sampai dikatakan kepada matahari ini, datanglah atau kembalilah kamu ke tempat atau ke arah kamu datang. Fatatlu'a min maghribiha, maka ia pun kembali terbit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha, amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dilimpahkan taufik dan afiah serta kemudahan dalam ketaatan kepadanya. Malam ini kita kembali duduk bersama membahas kitab Tauhid dari Sahih Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas bab terkait penjelasan bahwasanya arsy-Nya Allah tabaraka wa ta'ala di atas air, serta penetapan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Kita langsung bacakan hadis yang belum dibacakan pada pertemuan sebelumnya. Dari Abu Dzar, an Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu qala, beliau menuturkan, dakhaltul masjida wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Aku pernah masuk ke dalam masjid dan mendapati saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah duduk. Falamma gharabatis syamsu qala ya Aba Dzar, hal tadri aina tazhabu hadhihi? Ketika matahari terbenam, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam melemparkan sebuah pertanyaan kepadaku. Beliau mengatakan, wahai Abu Dzar, tahukah engkau kemana perginya matahari ini ketika dia terbenam? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku hanya mengatakan Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Qala fa innaha tazhabu tasta'zinu fis sujud. Sesungguhnya matahari ini ketika dia terbenam, dia pergi dan meminta izin untuk bersujud. Fayu'zanu laha, kemudian diizinkan untuk matahari itu untuk bersujud. Wa ka'annaha qad qila laha, seakan-akan telah dikatakan kepadanya, irji'i min haitsu ji'ti fatatlu'a min maghribiha. Seakan-akan dikatakan kepadanya ketika sudah diizinkan untuk bersujud, diberikan waktu untuk terus bersujud sampai dikatakan kepada matahari ini, datanglah atau kembalilah kamu ke tempat atau ke arah kamu datang. Fatatlu'a min maghribiha, maka ia pun kembali terbit. Summa qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat, dzalika mustaqarrul laha, dan itulah tempat berdiamnya matahari, fi qiraati Abdullah, dalam salah satu bentuk qiraat yang dibaca oleh Abdullah. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini berkaitan dengan pertama, penjelasan bahwasanya matahari ketika terbenam ia berpindah kepada sebuah tempat, yang tempat itu berada di bawah arsy-Nya Allah tabaraka wa ta'ala.
Nanti akan dikuatkan dengan hadis yang lain. Dikuatkan dengan hadis yang lain akan disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, hadis ini berkaitan dengan sebuah ayat dari surat Yasin ayat 38. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari itu beredar pada tempat berdiamnya. Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri ayat ini, beliau menjelaskan bahwasanya maksud dari ayat ini ada dua. Mustaqarruhal makani, penjelasan tentang tempat berdiamnya matahari ketika terbenam sampai terbit itu di mana matahari. Itu yang pertama. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, terkait tempat berdiamnya matahari itu terletak di bawah arsy-Nya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemungkinan yang kedua adalah, kata beliau, muntaha sayriha wa huwa yaumul qiyamah, yaitu perjalanan akhir dari matahari dan tempat berdiam terakhir bagi matahari itu adalah hari kiamat. Artinya penghujung perjalanan matahari itu nanti ada pada hari kiamat, dan disitulah dia tidak bergerak sama sekali. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, adapun kaitan antara hadis ini dengan bab yang kita bahas saat ini, yaitu adalah tentang arsy-Nya Allah tabaraka ta'ala. Dan arsy-Nya Allah tabaraka wa ta'ala itu adalah makhluk tertinggi sekaligus terbesar di alam semesta ini. Korelasi antara hadis ini dengan bab tersebut adalah di hadis ini disebutkan bahwasanya matahari itu minta izin kepada Allah tabaraka wa ta'ala ketika ia terbenam untuk bersujud di bawah arsy, sampai kemudian dikatakan kepadanya untuk kembali terbit, untuk kembali terbit. Ini maksud dari penjelasan hadis ini dan hubungannya dengan bab kita ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Atau sebelum kita sebutkan hadis yang berikutnya, ada hadis penguat terkait hal ini, di mana dalam riwayat Imam Muslim beliau menjelaskan lebih rinci terkait hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar ini, di mana di dalam riwayat Imam Muslim tersebut Abu Dzar menceritakan secara lebih detail. Beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yauman, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata pada suatu hari, atadruna aina tazhabu hadhihi syams, apakah kalian mengetahui kemana perginya matahari ini? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian orang-orang yang ditanya mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian beliau mengatakan inna hadhihi tajri hatta tantahi ila mustaqarriha tahtal arsy fatakhirru sajidatan. Sesungguhnya ini, maksudnya adalah matahari ini, dia akan terus beredar sampai berhenti pada tempat berdiamnya ketika terbenam, dan itu terletak di bawah arsy-Nya Allah tabaraka wa ta'ala, fatakhirru sajidatan. Kemudian matahari bersujud. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian dalam hadis yang ada pada Sahih Muslim ini, fala tazalu kadzalika hatta yuqala laha irtafi'i irji'i min haitsu ji'ti. Dan matahari dalam posisi bersujud itu dibiarkan terus sampai kemudian tiba waktunya matahari untuk terbit, dan dikatakan kepadanya kembalilah terbit dan kembalilah ke arah yang engkau datang. Maka terbitlah matahari sebagaimana yang kita dapati di setiap harinya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya ini berasal dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Wa qala al-Laits haddatsani Abdurrahman bin Khalid an Ibnu Syihab an Ibnu Sabbaq an Zaid bin Thabit haddatsahu, bahwasanya Zaid bin Thabit menceritakan kepadanya, qala arsala ilayya Abu Bakrin, Abu Bakar pernah mengutusku, menugaskanku.
Fatatabba'tul Qur'ana. Ini beliau menceritakan di zaman kekhilafahan Abu Bakar, khalifah yang pertama. Kata Zaid bin Thabit, Abu Bakar pernah menugaskanku sebuah tugas untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim, untuk dituliskan dan disatukan. Fatatabba'tul Qur'an, maka aku pun mulai mencari dan menelusuri Al-Quran. Hatta wajadtu akhir surati taubati ma'a Abi Khuzaimah al-Ansari. Sampai ada akhir surat Taubah itu tidak kudapati kecuali pada satu sahabat, yaitu Abu Khuzaimah al-Ansari, dari kalangan Ansar. Nanti kita akan sebutkan siapa nama Abu Khuzaimah ini. Lam ajidha ma'a ahadin ghairi. Aku tidak mendapati akhir dari surat Taubah ini kecuali pada sahabat ini. Yaitu mulai dari ayat yang bunyinya laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian. Dari diri kalian. Ini surat Taubah dari ayat 128 hatta khatimati bara'ah, sampai akhir surat, sampai akhir surat. Baik, di sini ada dua penjelasan penting terkait hadis ini. Yang pertama, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, apakah ayat 128 sampai akhir surat Taubah itu hanya diketahui oleh sahabat Abu Khuzaimah ini, sedangkan sahabat-sahabat yang lain tidak hafal? Ataukah ada penjelasan lain? Ataukah ada alasan lain atau maksud lain dari perkataan Zaid bin Thabit ini? Coba kita renungi bersama, kira-kira apakah maksud dari hadis ini bahwasanya tidak ada yang mengetahui akhir dari surat Taubah ini kecuali satu sahabat saja, ataukah sahabat-sahabat yang lain mengetahuinya? Berarti yang dimaksud oleh Zaid bin Thabit adalah hal yang lain. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, perlu diperhatikan di sini, ini dikatakan menjadi celah bagi sebagian orang yang tidak suka pada Islam untuk mengatakan bahwasanya kevalidan Al-Quran itu dipertanyakan. Kenapa? Ini salah satunya. Bahwasanya ketika Zaid mau mengumpulkan Al-Quranul Karim menjadi dalam sebuah mushaf, itu beliau mencari dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan melihat apa yang dituliskan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW itu dikumpulkan. Dalam hadis ini dikatakan akhir dari surat Taubah itu hanya beliau dapati dari satu sahabat, tidak didapati dari sahabat-sahabat yang lain. Sebagian orang yang tidak suka kepada Islam atau berusaha mencari dan menyudutkan Islam, terutama kitab suci Al-Quranul Karim, mereka mengatakan ini bukti bahwasanya Al-Quranul Karim bisa jadi di situ ada kekeliruan di situ. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka di sini kita katakan, kita sampaikan hadis ini maksudnya adalah yang dimaksud oleh sahabat Zaid bin Thabit yang ditugaskan oleh Khalifah Abu Bakar pada saat itu untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim, karena kita ketahui bahwasanya Al-Quran di masa Nabi SAW itu dituliskan di berbagai media tulis, baik itu di papan, di pelepah daun kurma atau pohon kurma, kemudian tulang dan seterusnya. Adapun secara hafalan, maka sebagian besar sahabat Nabi SAW itu menghafalkan Al-Quranul Karim. Nabi SAW itu setiap tahun dites hafalannya oleh Jibril alaihissalam. Sampai menjelang beliau wafat itu Jibril 2 kali memperdengarkan bacaan Al-Quran Nabi SAW. Demikian pula para sahabat. Mereka orang-orang yang kuat hafalannya, orang-orang Arab yang terkenal kuat hafalannya. Mereka, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagian besar Al-Quranul Karim itu dihafalkan oleh para sahabat Nabi SAW. Bahkan Abu Bakar, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhum, ini semua menghafalkan Al-Quran dari awal sampai akhir.
Yang dimaksud dalam hadis ini, dalam perkataan Zaid bin Thabit ini adalah beliau tidak mendapati ada catatan selain yang dicatat oleh sahabat Abu Khuzaimah ini. Adapun hafalan, beliau hafal Quran, makanya ditugaskan sama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tetapi beliau hendak mencocokkan. Mencocokkan. Dan beliau tidak sendiri, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Ketika proses itu beliau membentuk satu tim. Membentuk satu tim yang kesemuanya ini mereka orang-orang yang hafal Al-Quranul Karim. Tetapi kehati-hatian para sahabat ini, mereka tidak menuliskan, melainkan mereka cari dulu. Secara hafalan dicocokkan dengan apa yang dituliskan oleh para sahabat Nabi SAW. Karena pada masa itu tidak semua sahabat bisa menulis. Kemudian tidak semua juga yang mendengar ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Nabi SAW menuliskan. Karena keterbatasan media tulis pada waktu itu, pada zaman itu. Makanya setiap ayat sebelum ditulis ulang oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau cocokkan dulu dengan apa yang beliau hafalkan dengan bukti secara tertulis. Nah, ini maksudnya. Tidak ada beliau mendapati di sahabat-sahabat yang lain kecuali di sahabat Abu Khuzaimah ini beliau menuliskan akhir dari surat Taubah ini sampai akhir. Dicocokkan dengan hafalan yang dihafal oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Baik, kemudian yang kedua adalah korelasi antara hadis ini dengan bab yang kita bahas. Bab yang kita bahas adalah terkait dengan arsy-Nya Allah tabaraka taala yang menjadi makhluk paling tertinggi dan paling besar yang menjadi atap seluruh alam semesta ini. Disitulah Allah azza wa jalla beristiwa, berada di atas arsy-Nya. Mana hubungannya? Hubungannya adalah yang terdapat dalam ayat 129-nya. Tadi disebutkan dikasih isyarat sama Zaid bin Thabit mulai dari ayat 128 sampai habis. Itu tertulis di sisi sahabat Abu Khuzaimah. Nah, mana dalil atau mana korelasi antara hadis ini dengan bab? Yaitu pada ayat yang 129-nya yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Beliau sudah menyebutkan mulai dari 128 sampai akhir surat Taubah. Nah, itu sudah beliau menjelaskan. Nah, akhir dari atau ayat dari surat At-Taubah yang berkaitan dengan bab adalah yang terdapat di dalam ayat 129. Yang bunyinya fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ada penyebutan arsy apa tidak di sini? Ada. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Allah pemilik pencipta arsy yang agung. Nah, inilah penyebutan tentang arsy dan penetapan arsy ini. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itu dua hal terkait penjelasan hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian tentang Abu Khuzaimah ini, Abu Khuzaimah ini adalah termasuk sahabat yang terkenal dengan kunyahnya, sama seperti Abu Bakar, sama seperti Abu Hurairah, sama seperti Abu Sa'id Al-Khudri, sama seperti Abu Musa Al-Asy'ari, dan seterusnya. Sahabat-sahabat ini lebih familiar, lebih populer dengan kunyahnya. Nah, demikian pula Abu Khuzaimah ini. Makanya terjadi perselisihan pendapat di kalangan ahli sejarah dan ahli biografi mereka terkait nama dari Abu Khuzaimah ini karena lebih populer dengan kunyahnya ini. Ada yang mengatakan dia ini adalah anak dari Aus bin Yazid Al-Ansari. Ada pula yang menyebut namanya itu adalah Al-Harits bin Khuzaimah. Al-Harits bin Khuzaimah. Baik, itu terkait sahabat yang satu-satunya memiliki catatan terkait akhir dari surat At-Taubah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Hadis berikutnya, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'indal karbi, kana
itu dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang terulang terjadi. Artinya ketika Nabi SAW mendapati kesulitan, dalam bentuk apapun kesulitan itu yang membuat beliau kepikiran, beliau biasanya berucap atau melantunkan doa berikut. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, la ilaha illallahul alimul halim. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah dengan baik dan dengan benar illallah, kecuali hanya Allah, al-alim al-halim, yang maha mengetahui lagi maha tidak segera menurunkan siksa. Al-halim itu adalah sebagian mengartikannya dengan santun, tetapi lebih tepatnya makna dari al-halim ini adalah la ya'jal bil uqubah, tidak segera menurunkan hukuman sanksi setiap kali hambanya melakukan dosa dan maksiat. Itu salah satu nama Allah Al-Halim. Kemudian Nabi melanjutkan, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Ya Allah, tidak ada ilah kecuali Allah rabbul arsyil azim. Rabbnya arsy yang agung. Nah, ini bentuk pendalilan dari Imam Bukhari yang menetapkan bahwasanya arsy itu nyata dan benar dan ada wujudnya. Kemudian dilanjutkan doanya, la ilaha illallahu rabbus samawat. Tidak ada ilah kecuali Allah, atau tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, rabbus samawat, Rabbnya langit-langit, wa rabbul ardi, dan Rabbnya bumi, wa rabbul arsyil karim, dan Rabbnya arsy yang mulia. Jadi arsy disifati sebagai arsy yang agung, arsy yang besar, dan arsy yang mulia. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sejenak kita sampaikan bahwasanya hadis ini bisa diamalkan. Hadis ini bisa kita amalkan. Jika antum sedang kepikiran tentang anak, tentang pekerjaan, tentang pendidikan, dan seterusnya, apa saja yang membuat kita cemas, galau, baca, lantunkan doa ini, lantunkan zikir ini. La ilaha illallahul alimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsy al-azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsy al-karim. Antum ketika di perjalanan, lagi sedang kepikiran, lagi ada masalah, baca zikir dengan zikir ini. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian ada perkataan yang menarik dari ulama, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala terkait hadis ini. Beliau mengatakan begini. Fal 'abdu kullama kana azalla lillahi wa a'zama iftiqaran ilaihi wa khudu'an lahu kana aqraba ilaihi wa a'azza lahu wa a'zama liqadrihi indahu. Kata beliau, seorang hamba setiap kali atau semakin hamba ini menunjukkan kehinaan dirinya kepada Allah dan menunjukkan kebutuhannya yang sungguh-sungguh di hadapan Allah dan menunjukkan ketundukan kepatuhannya kepada Allah, kana aqraba ilaihi wa a'azza lahu, maka hamba ini semakin dekat dengan Allah dan semakin mulia di sisi Allah dan semakin memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah tabaraka taala. Makanya kan Nabi SAW mengingatkan, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Posisi seorang hamba yang terdekat atau begitu dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia meletakkan bagian anggota tubuhnya yang paling dia jaga kehormatannya, yaitu bagian wajah dan kepala ini. Ketika seorang hamba berada dalam posisi sujud, maka posisi itulah seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya. Kalau dimasukkan logika, justru kalau ingin semakin dekat dengan Allah tabaraka ta'ala, posisi sujud atau posisi berdiri.
Kita semua sepakat Allah tabaraka ta'ala berada di atas. Kita semua sepakat ahlu sunnah wal jamaah mengimani dan meyakini bahwasanya Allah itu berada di atas. Dan boleh kita menunjuk seperti ini, kecuali Jahmiyah. Mereka mengatakan tidak boleh kita nunjuk seperti ini. Baik, adapun ahlu sunnah bersepakat Allah azza wa jalla berada di atas. Baik, posisi di atas, manakah yang lebih dekat? Kalau menurut logika manusia, mana yang lebih dekat? Ketika kita berdiri atau ketika sedang sujud? Kalau menurut logika manusia, mana yang lebih dekat? Jaraknya, walaupun tidak terlalu signifikan jaraknya. Tetapi mana yang lebih dekat? Ketika kepala kita dalam posisi berdiri atau ketika sedang sujud? Mana yang lebih dekat dengan atas? Berdiri. Iya kan? Sama ketika dengan atap ini. Ketika ulun berdiri, dengan ketika ulun rebah atau sujud, itu mana yang lebih dekat? Jaraknya terpangkas. Yaitu ketika sedang berdiri. Itu logika kita. Tetapi Nabi mengatakan bukan dengan demikian. Tetapi Nabi mengatakan posisi atau kondisi seorang hamba dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud, meletakkan bagian termulia dari anggota tubuhnya. Demikian pula, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, semakin seorang hamba menunjukkan kehinaan dirinya hanya kepada Tuhannya, menunjukkan kepatuhannya hanya kepada Tuhannya, dan menunjukkan kebutuhannya kepada Tuhannya, maka ia semakin bernilai dan semakin memiliki kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengingatkan, fa as'adul khalqi a'zamuhum ubudiyatan lillah. Kalau bisa antum tulis, antum jadikan ini selalu kita letakkan di kedua pelupuk mata kita. Kata beliau, fa as'adul khalqi a'zamuhum ubudiyatan lillahi ta'ala. Hamba atau orang yang paling banyak menemukan kebahagiaan adalah orang yang paling besar ubudiyahnya, penghambaan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya di hadis-hadis lain Nabi SAW mengingatkan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah. Sungguh celaka hamba atau budaknya dinar, budaknya dirham, artinya budak harta, sungguh celaka. Kalau dia mendapatkan banyak keuntungan, senang luar biasa. Tetapi kalau mengalami kerugian atau bangkrut, seakan-akan sudah hancur hidupnya, dan seterusnya. Tetapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, orang yang paling berbahagia di muka bumi ini adalah orang yang paling besar penghambaan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ingat di sini, penghambaan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak hanya sekedar gerakan-gerakan fisik dan ibadah-ibadah yang zahir. Tetapi lebih dari itu adalah bagaimana hati kita ini selalu terkait dan terikat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Baik itu dikala senang, baik itu dikala susah. Dikala senang, terkadang kebahagiaan dan kesenangan kita itu justru mendatangkan murka dari Allah Azza wa Jalla. Kok bisa? Bagaimana? Bentuk kebahagiaan ketika mendapatkan pencapaian hidup, entah itu apapun bentuknya. Keberhasilan dalam bisniskah, keberhasilan dalam pendidikankah, keberhasilan dalam mendidik anakkah, atau hal-hal yang lain. Hati-hati, kebahagiaan kita pun itu juga harus tetap diikat dengan syariat. Apa kira-kira contoh kalau kita berbahagia atas pencapaian sesuatu, berhasil menikah misalkan, dengan pasangan yang diidam-idamkan misalkan, sesuai dengan kriteria misal. Kira-kira kapan kebahagiaan ini kemudian berbuah atau mendatangkan murka dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Apa kira-kira? Bukankah hal yang wajar kita sebagai manusia ketika sudah berusaha kemudian mendapatkan pencapaian tersebut, dan wajar kita berbahagia. Tetapi kata para ulama, perhatikan di sini, dalam berbahagia pun juga harus ada ilmunya, harus paham ilmunya. Jangan sampai kebahagiaan kita ini mendatangkan justru murka dari Allah Tabaraka Ta'ala, dan tidak lama kenikmatan itu dicabut, pencapaian itu menjadi sirna atau tidak berarti. Apa bentuknya? Apa kira-kira? Kita bahagia, tetapi jangan sampai bahagianya ini mendatangkan murka dari Allah
azza wa jalla. Apa kira-kira? Nah itu. Kebahagiaan atas suatu pencapaian itu adalah sah-sah saja, boleh-boleh saja. Dan itu merupakan nikmat dari Allah Tabaraka Ta'ala. Adanya rasa bahagia itu merupakan nikmat, sebagaimana adanya rasa sedih itu juga merupakan hal yang menyertai manusia. Namun jangan sampai kebahagiaan kita ini keluar dari apa yang sudah digariskan oleh Nabi SAW. Jangan sampai terlintas di benak kita bahwasanya keberhasilan ini hasil dari jerih payah aku. Sebagaimana Qarun, aku hasilkan harta yang banyak ini karena kehebatanku dalam jual beli dan seterusnya. Nah, makanya para ulama menyebutkan termasuk tanda atau indikator kapan kita sudah betul berada di track yang benar adalah kalau kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan pencapaian, apapun bentuknya, boleh saja, bukan berarti dilarang di dalam agama kita berbahagia, boleh berbahagia. Tetapi salah satu indikatornya adalah kita mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah kita menyandarkan ini terlebih dahulu kepada Allah. Ini Allah yang mudahkan. Ini Allah yang membantu dan menolong. Baru kemudian boleh seseorang jika hendak menyebutkan usahanya, boleh dilakukan. Kemudian ini juga tercapai salah satunya melalui kepiawaian saya dalam menjalankan usaha ini atau dalam mendidik anak dan seterusnya. Nah, ini maksudnya. Apalagi dalam bersedih. Bersedih pun juga ada ilmunya. Tidak hanya bersedih saja ada ilmunya, tetapi berbahagia pun juga ada ilmunya. Apa contoh bersedih yang mendatangkan murka Allah Tabaraka wa Ta'ala? Berprasangka buruk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Boleh seseorang bersedih. Boleh seseorang bersedih. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan bahwasanya di antara kebiasaan jahiliyah ketika seorang wanita bersedih, berpisah dengan suaminya, ditinggal mati oleh suaminya, kebiasaan jahiliyah. Dan kata para ulama, kaidah ketika Nabi menyebutkan amalan-amalan berikut merupakan kebiasaan jahiliyah atau bagian dari jahiliyah, artinya di situ tersirat larangan. Tersirat larangan. Ketika Nabi memberitakan bahwasanya amal-amal berikut ini merupakan bagian dari kebiasaan orang-orang jahiliyah, artinya di situ secara tersirat Nabi melarang, yaitu adalah an-niyaha 'alal mayyit. Apa an-niyaha? Meratap-ratap. Kalau bahasa Banjar itu, kalau boleh dibahasakan dengan bahasa Banjar, itu menangis menggeraung. Bukan berarti tidak boleh menangis, tidak boleh bersedih, boleh, tetapi harus dalam koridornya, harus terus ditimbang dalam ilmu syariat atau ilmu agama. Baik, kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Hadis berikutnya. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, yus'aquna yaumal qiyamati fa idza ana bi Musa akhidun biqaimatin min qawaimil arsy. Nanti umat manusia semuanya itu akan mengalami kematian, ada pula yang mengartikan mengalami pingsan semuanya pada hari kiamat. Tetapi yang lebih kuat adalah semua akan mati kemudian akan dihidupkan kembali. Yaumal qiyamah kata Nabi, pada hari kiamat. Fa idza ana bi Musa akhidun biqaimatin min qawaimil arsy. Ternyata kata Nabi Muhammad SAW, ketika aku pertama kali dibangkitkan, dan manusia pertama yang dibangkitkan dari kubur dan dihidupkan adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad bangkit, beliau sudah menyaksikan dan melihat ternyata Nabi Musa sudah
berpegang dengan salah satu tiang dari arsy-Nya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain disebutkan fala adri, aku tidak tahu, kata Nabi SAW, apakah Musa ini dibangkitkan sebelumku atau dia tidak mengalami kematian, tetapi nanti penjelasan ini nanti akan disebutkan di hadis berikutnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau memaparkan panjang lebar bahwasanya ini menjadi berbenturan dengan hadis yang lain atau dengan fakta bahwasanya Nabi Musa itu telah meninggal dunia. Makanya kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan secara panjang lebar bahwasanya maksud dari yus'akun ini apakah mati atau pingsan. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya tiupan sangkakala itu di kalangan ulama itu mungkin yang kita tahu itu sebanyak berapa? 2 kali. Tiupan pertama adalah untuk membinasakan, menghancurkan dan mewafatkan seluruh yang hidup. Tiupan yang kedua adalah untuk membangkitkan, menghidupkan kembali. Nah, sebagian ulama mengatakan 3. Ada 3 tiupan. Tiupan yang ketiga ini adalah tiupan yang membuat pingsan semua. Dan itu terjadi di padang mahsyar. Sudah dibangkitkan dan itu mulai atau dimulainya hisab, dimulainya persidangan di padang mahsyar. Nah, makanya terjadi perbedaan penjelasan di kalangan ulama terkait sabda Nabi yang berikut ini. Tetapi adapun kaitannya dengan bab kita adalah penetapan dan penyebutan tentang arsy. Hadis ini jelas di situ disebutkan fa idza ana bi Musa, namun ketika aku dibangkitkan, aku melihat Musa sudah memegang tiang dari tiang-tiangnya arsy. Di situ disebutkan kata arsy. Artinya pendalilannya jelas dan mudah didapat di sini karena ada lafaz penyebutan tentang arsy dan itu sesuai dengan bab yang diletakkan oleh Imam Bukhari. Dari hadis ini pula diambil kesimpulan bahwasanya arsy-Nya Allah tabaraka wa taala itu memiliki tiang-tiang, pilar-pilar. Dan kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ini sekaligus menepis klaim sebagian orang yang mengatakan bahwasanya arsy itu bentuknya bulat. Karena di sini disebutkan arsy Allah tabaraka wa taala itu ada tiang-tiang dan di hadis yang lain disebutkan ditopang atau diangkat lah, disangga oleh malaikat-malaikat khusus yang bertugas untuk memegang atau menopang menyangga arsy Allah tabaraka wa taala. Dan ada hadis yang lain menyebutkan bagaimana ciri fisik dari malaikat yang bertugas untuk memikul arsy-Nya Allah tabaraka wa taala. Nabi SAW menyebutkan antara daun telinganya dengan pundaknya atau ujung dari bahunya ini itu sejauh sekian perjalanan. Baik, kita kembali ke hadis kita. Kemudian Nabi SAW atau hadis berikutnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, fa akunu awwala man bu'its, maka nanti ketika semua sudah yang hidup itu dimatikan lewat tiupan sangkakala pada hari kiamat, dan kemudian tiupan yang kedua adalah menghidupkan semua yang mati, fa akunu awwala man bu'its, maka aku menjadi orang pertama yang dihidupkan kembali. Fa idza Musa akhidun bil arsy, ternyata Musa sudah memegang arsy. Dalam redaksi ini disebutkan akhidun bil arsy, memegang arsy. Hadis yang sebelumnya memegang tiang atau pilar arsy-Nya. Inilah jemaah sekalian yang dirahmati Allah, indahnya menuntut ilmu dengan menelusuri hadis-hadis yang ada. Satu hadis dengan hadis yang lain itu melengkapi. Hadisnya Abu Hurairah dilengkapi dengan hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, terkait masalah sa' ini tadi,
yang disebutkan secara bahasa adalah kondisi hilangnya kesadaran akibat mendengar suara yang sangat keras atau melihat sesuatu yang sangat menakutkan, menjadi hilang kesadaran atau pingsan. Ini secara bahasa, yus'akun. Makanya tadi ulun sebutkan secara singkat, ada yang menyebutnya sebagai kematian, seluruh manusia nanti mati. Ada yang menyebutkan pingsan. Nah ini karena lafadz ini. Kemudian di antara para ulama yang menyebutkan bahwasanya terjadi perbedaan pendapat adalah Syekh Abdullah Al-Gunaiman hafizahullahu taala. Beliau menyebutkan di situ ada yang menyebut 2 kali tiupan sangkakala, ada yang menyebutkan 3 kali untuk memecah hadis ini dengan hadis-hadis yang lain. Baik, ala kullin, salah satu yang menyebutkan atau mencoba menjelaskan adalah Qurtubi. Beliau menjelaskan rahimahullahu taala, beliau mengatakan perkataan Nabi, fala adri ab'atsahullahu qabli, aku tidak mengetahui apakah Musa ini dibangkitkan sebelumku ataukah dia tidak mati. Sedangkan kalau dikatakan Nabi Musa tidak mati, secara faktanya Nabi Musa telah meninggal dunia. Nah ini, makanya di sini akarnya itu ditelusuri oleh para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim, beliau menyebutkan akarnya itu apakah makna dari so'ak ini itu mati atau pingsan saja. Dan ini juga dikembalikan kepada berapa kali tiupan itu, apakah 2 atau 3. Nah kalau 3 berarti selesai masalahnya. Artinya nanti akan terjadi semua pingsan dan sadar. Nah di situ Nabi SAW melihat Musa tidak masuk ke dalam orang-orang yang pingsan. Kenapa? Karena sudah pernah di dunia pingsan. Kapan pingsan? Di bukit Tur. Ketika Nabi Musa minta untuk mencoba melihat Allah Tabaraka Ta'ala. Gunungnya hancur dan Nabi Musa pingsan. Dan beliau satu-satunya yang dikecualikan nanti pada hari kiamat di padang mahsyar. Ini kalau yang mengatakan 3 tadi. Nah kalau yang menguatkan 2 tadi, maka perkataan Nabi, aku tidak tahu apakah Musa dibangkitkan sebelumku, maka di sini merupakan indikasi atau isyarat dari Nabi SAW bahwasanya dari sisi ini Nabi Musa diberikan kemuliaan melebihi aku pada satu sisi ini. Adapun secara umum tentu saja Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia. Tetapi tidak menghalangi sebagian Nabi yang ada di bawah tingkatannya dari Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan khusus yang melebihi keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Contohnya Nabi Musa diberi keistimewaan dengan julukan sebagai Kalimullah, Kalimur Rahman. Orang atau manusia yang diajak bicara langsung oleh Allah. Kita sudah sebutkan tentang alasannya atau bukan? Sudah ya di sini. Kenapa Nabi Musa disebut sebagai orang yang diajak bicara langsung oleh Allah? Padahal dalam hadis-hadis seperti hadis tentang sahabat yang bapaknya itu meninggal di medan perang, kemudian bapaknya ini diajak bicara langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah meninggalnya. Dan juga ada 3 nabi yang juga disebutkan diajak bicara langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terkait sebab kenapa Nabi Musa alaihissalam memiliki keistimewaan dan diberi predikat sebagai Musa Kalimullah atau Musa Kalimur Rahman. Nabi Musa orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal di situ ada selain beliau 3 orang lain selain Nabi Musa alaihissalam yang juga diajak bicara langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi perlu diperhatikan, diajak bicara langsung bukan berarti melihat langsung Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menetapkan untuk dan menyebutkan bahwasanya wajahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu memiliki tabir
cahaya yang tidak dimampui oleh indera penglihatan manusia. Dan nanti Allah Tabaraka Ta'ala akan meningkatkan indera penglihatan manusia atau hamba-hambanya itu nanti di alam akhirat. Kapan? Di dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, jemaah sekalian, kembali kita ke alasan kenapa Nabi Musa dikatakan sebagai orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Tabaraka Ta'ala, padahal ada 3 orang lain. Salah satunya atau jauh sebelum Nabi Musa adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya ketika beliau membicarakan atau menyebutkan tentang Nabi Adam, maka beliau menyebutkan Nabiyun Mukallam. Adam itu adalah seorang nabi yang diajak bicara. Kapan diajak bicara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ketika pertama kali beliau diciptakan dan di dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah Nabi Musa. Kisahnya kita semua mengetahui bagaimana beliau berada di sebuah dataran yang di situ ada gunung besar, dan disitulah beliau minta kepada Allah agar diperkenankan untuk melihat Allah. Dan di situ terjadi pembicaraan 2 arah dari Allah kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa menjawab atau meminta kepada Allah pada saat itu. Kemudian setelah itu ada Nabi Muhammad SAW. Kapan beliau diajak bicara langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Di peristiwa Isra dan Mi'raj, di langit atau di atas langit ke-7 sana. Isra adalah perjalanan di malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Kemudian dari situ Mi'raj. Jadi Isra itu adalah perjalanan segini, ada perjalanan malam hari, adapun Mi'raj itu adalah naiknya Nabi ke atas langit sana. Baik. Di situ Nabi SAW diajak bicara langsung sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi sekali lagi sebutkan, pembahasan terkait diajak bicara langsung dengan pembahasan melihat ini berbeda. Nah, kemudian yang ketiga adalah bukan Nabi, tetapi seorang sahabat. Dalam sebuah hadis, dan hadisnya sahih, Nabi SAW, dan hadisnya diceritakan sendiri oleh Jabir bin Abdullah. Ketika ayahnya yang bernama Abdullah ini meninggal di medan peperangan, itu Jabir bin Abdullah beberapa hari wajahnya kusut, wajahnya bersedih, dirundung duka. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW melihat dan memperhatikan. Pada waktu itu Jabir ini belum menikah, Pak. Masih pemuda. Dilihat sama Nabi SAW, kemudian dipanggil. Ada apa gerangan? Kemudian Jabir cerita bahwasanya ayahnya baru saja meninggal di medan peperangan dan meninggalkan 2 beban di pundaknya. Beban pertama adalah utang yang cukup besar, yang kedua adalah anak-anak perempuan, saudari-saudarinya Jabir. Antum tahu, para ulama menyebutkan, ada yang mengatakan bapaknya Jabir ini atau adik-adik Jabir ini, yang perempuan itu ada 7. Ada yang menyebut 9. Anak perempuan semua 9 ditinggal. Dan Jabir ini gimana nggak sedih, nggak pusing. Bagaimana melunasi hutang yang ditinggalkan oleh ayahnya dan bagaimana mengurus adik-adiknya. Nah, akhirnya Nabi SAW menghibur Jabir bin Abdullah ini. Kemudian mengatakan, dan disitulah Nabi menyampaikan bahwasanya Allah Azza wa Jalla kallama abaka kifahan atau kifahan yang lebih tepat. Kallama abaka kifahan, bahwasanya Allah Tabaraka Ta'ala mengajak bicara ruh dari bapakmu secara langsung, kifahan. Ingat di sini bukan melihat. Jadi bapaknya Jabir juga belum melihat Allah Tabaraka Ta'ala, tetapi diajak bicara langsung sama Allah Tabaraka Ta'ala dan ditawarkan, kata Nabi SAW, Allah menawarkan, mintalah akan kukabulkan permintaanmu.
Kemudian bapaknya yang bernama Abdullah bin Haram ini ketika itu ditawarkan sama Allah Tabaraka Ta'ala, ia mengatakan meminta untuk kembali ke dunia dan diizinkan, diberi kesempatan untuk berjihad kembali dan mati syahid lagi permintaannya. Tetapi Allah Tabaraka Ta'ala terkait hal ini Allah Azza wa Jalla menolaknya. Karena kata Allah Tabaraka Ta'ala, aku telah menetapkan kepada semua bahwasanya siapa yang sudah meninggal dunia maka tidak dikembalikan lagi ke alam dunia, disuruh menunggu di alam barzakh. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dari hadis ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya ada 4 manusia yang diajak bicara langsung oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Tetapi kenapa hanya Nabi Musa alaihi salam yang menyandang predikat sebagai kalimullah? Kenapa? Kira-kira ada yang menangkap enggak? Ada yang tadi walaupun secara singkat, ada yang dapat menemukan perbedaannya enggak? Kenapa sampai Nabi Musa menyandang predikat sebagai kalimullah? Padahal di situ ada 2 nabi yang lain dan 1 sahabat. Kira-kira letak perbedaannya di mana? Sehingga Nabi Musa menyandang predikat ini, istimewa ini. Letaknya di mana? Nabi Adam diajak bicara di mana? Di surga. Nabi Muhammad SAW diajak bicara di mana? Di atas langit sana. Bapaknya Jabir yang bernama Abdullah ini sudah bukan dalam wujud fisik dan rohnya itu bersatu, bukan. Sedangkan Nabi Musa alaihi salam dalam kondisi kapan? Ruh dan jasadnya masih bersatu, dan itu di bumi, dan itu di bumi. Makanya ini menjadi keistimewaan tersendiri yang disandang oleh Nabi Musa alaihi salam. Baik, mungkin hanya sampai di sini saja insyaallah. Itu tadi hadis terakhir dari bab ini. Nanti kita akan lanjutkan insyaallah taala. Semoga Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan kepadanya dan mudahkan kita untuk kembali duduk bermajelis ilmu. Kemudian sebelum kita akhiri, subhanallah, ulun lupa ketika kita membahas tentang bab penetapan tangan, ulun pernah menjanjikan bahwasanya nanti di akhir pembahasan ulun akan sebutkan faedah tentang ada 4 makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya langsung. Ada yang masih ingat? Atau mungkin pian sudah mendapatkan informasinya? Seingat ulun belum menyampaikan karena kelupaan waktu itu. Baik, hal ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak, dan beliau menyebutkan hadis ini sahih berdasarkan syarat dan kriteria Syaikhain, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, tetapi tidak dikeluarkan. Bahwasanya Nabi SAW menyampaikan khalaqallahu biyadihi arba'an. Allah menciptakan dengan kedua tangannya langsung, itu ada 4 makhluk. Ada 4 makhluk. Makanya pada hadis tentang penetapan tangan kita sebutkan Nabi Adam ini memiliki sejumlah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Salah satunya Allah menciptakannya dengan tangannya langsung. Nabi Adam satu-satunya manusia yang diciptakan dengan kedua tangan Allah langsung. Yang pertama Nabi Adam, atau tidak mesti urut. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, dan beliau satu-satunya manusia yang diciptakan dengan 2 tangan Allah langsung. Kemudian yang kedua adalah Jannatu Aden, surga Aden. Kemudian yang ketiga adalah qalam, pena takdir. Dan yang keempat adalah bab kita malam ini, yaitu arsy-Nya Allah Tabaraka wa Ta'ala, berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ada pula redaksi yang lain bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menulis Taurat dengan tangannya sendiri. Tetapi ini menulis, bukan menciptakan. Adapun menciptakan dengan tangan Allah sendiri, berdasarkan hadis itu Allah menciptakan 4 makhluk saja dengan
kedua tangannya sendiri. Wallahu taala a'lam. Semoga apa yang disampaikan malam ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan semakin menambah keimanan kita, ketergantungan hati kita kepada Allah tabaraka wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.